Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kami kedatangan tamu, seorang anak muda yang energik, seorang anak muda yang kreatif. Saya ingin memperkenalkan Mas Moses Ahimsa. Panggilannya Mas Dimas. Tapi sebelum kita beranjak ke acara inti, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 dan semoga di tahun yang katanya penuh dengan tantangan ini kita bisa mengatasinya dengan baik, dengan selamat sampai ke akhir tahun 2025. Katanya tahun ini penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan, tapi insya Allah dengan ketekunan, dengan persistensi, dan dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan bisa melewati tahun yang katanya berat ini. Nah, saya kembali ke topik utamanya, yaitu mengenai bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada putra-putri kita tercinta. Karena putra-putra saya sekarang sudah besar, barangkali saya hanya sedikit membagikan sebuah cerita, yaitu bahwa dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, saya mewajibkan anak-anak saya untuk minta uang. Waktu itu masih pakai SMS, belum ada WhatsApp seperti sekarang. Kalau minta uang sama saya harus pakai bahasa Inggris. Lama-lama saya naikkan. Kalau mau keluar uang saku bulanan harus pakai bahasa Inggris. Lama-lama saya naikin lagi. Ya, lama-lama saya naikin lagi. Harus ngomong pakai bahasa Inggris. Ya, dan alhamdulillah anak-anak saya sekarang nggak canggung dalam bahasa Inggris. Tapi itu kan zaman saya dulu, 20 tahun yang lalu. Gimana kalau zaman sekarang? Nah, kalau zaman sekarang ini sepertinya Mas Moses Dimas Ahimsa punya satu mainan, punya satu aplikasi yang dari tadi sudah kita tunggu-tunggu, dan saya persilakan Mas Moses Dimas Ahimsa untuk menguraikan bagaimana caranya menarik minat agar anak-anak kita fun dalam belajar bahasa Inggris. Mas Moses, terima kasih atas kesediaan Mas Moses untuk bergabung pada malam hari ini. Pertama kali LTI di 2025 dibuka oleh Mas Moses. Saya persilakan Mas Moses. Baik, terima kasih banyak kesempatannya malam hari ini, Pak. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Moses Dimas Ahimsa, biasa dipanggil Dimas. Saya adalah mahasiswa semester 6, memiliki startup yang sekarang sudah menjadi perusahaan yang ingin merubah cara pembelajaran bahasa Inggris agar jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih interaktif. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu Lunar Interaktif. Lunar Interaktif adalah startup yang saya dirikan yang bergerak di bidang educational technology yang berfokus di digital game-based learning serta computer assist language learning. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ini Mr. Herdis, guru bahasa Inggris di SMK ICB Cinta Niaga di Bandung yang ada Jalan Pahlawan. Nah, Mr. Herdis ini adalah guru bahasa Inggris yang memiliki problem-problem di sekolahnya. Seperti contohnya, siswa-siswanya memiliki language anxiety, lalu yang kedua mungkin sekolahnya tidak ada fasilitas untuk mensupport agar pembelajaran jauh lebih inovatif ataupun jauh lebih menyenangkan. Yang ketiga, metode pembelajarannya masih sangat membosankan. Dan yang keempat, mungkin memonitoring siswanya masih kurang secara directly, masih secara manual ya untuk memonitoring siswanya. Itu adalah suatu kekurangan dari sekolah dan yang dialami oleh Mr. Herdis. Lalu language anxiety itu apa sih? Language anxiety adalah kecemasan berbahasa yang sering sekali dialami oleh para mahasiswa, bahkan para siswa, ketika mereka berkomunikasi, khususnya menggunakan bahasa Inggris. Mr. Herdis telah memikirkan banyak cara, namun cara-caranya ataupun solusi-solusinya itu belum terlalu efektif ternyata. Seperti contohnya membangun kepercayaan diri dengan cara berdiri di depan kelas di antara teman-temannya. Kedua, metode pembelajaran yang masih satu arah. Lalu yang ketiga, guru ataupun Mr. Herdis tadi masih memonitoring siswanya secara manual. Data-data itu tadi diperkuat dengan data siswa di SMK SIB Sintaniaga. 85% siswa di sana mengalami language anxiety. Dan apabila anak dari Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu sebagai guru dan mengajar, kalian tidak sendirian. Ada sekitar 84% di dunia yang mengalami hal yang serupa. Angka yang besar bukan? Dan permasalahan tadi dapat mengakibatkan permasalahan yang lainnya. Contohnya apabila anak Bapak Ibu masih dalam jenjang perkuliahan atau persekolahan, mungkin dia akan gagal dalam kelas ya, seperti mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Lalu ketika dia masuk ke jenjang pekerjaan, mungkin dia akan gagal interview menggunakan bahasa Inggris. Apabila dia memiliki startup seperti saya ataupun bisnis, dia akan susah untuk mengekspand bisnisnya secara global. Dan yang paling parahnya lagi,
dia akan susah berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, kita punya solusinya. Wordwise, sebuah aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan, interaktif, dan efektif. Apa saja sih solusi yang kita tawarkan? Yang pertama, kita mensimulasikan berkomunikasi dengan para native speaker. Lalu yang kedua, kita menggamifikasi pembelajaran tersebut agar pembelajaran tersebut jauh lebih interaktif dan jauh lebih menyenangkan. Kita juga memiliki fitur on the go learning, sehingga apabila anak Bapak Ibu ataupun siswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Kita juga dilengkapi dengan content managing system. Nanti akan saya jelaskan apa itu content managing system. Dan kita juga tidak lupa dengan grammar and pronunciation checker, sehingga siswa-siswa bisa belajar pronunciation one by one word. Jadi satu demi satu kata. Yang terakhir, kita juga tidak lupa menambahkan progress monitoring, sehingga apabila Bapak Ibu ataupun guru-guru ingin memantau, ingin memonitoring siswanya secara langsung ataupun secara real time, itu bisa. Content managing system adalah sistem yang dibuat oleh Lunar untuk mempermudah agar dialog dari buku menjadi game itu kurang dari 1 menit. Sehingga kita menciptakan sistem tersebut agar memudahkan pembelajaran agar lebih digitalisasi. Lalu kenapa sih harus game? Karena jika game dan edukasi digabungkan, maka game bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang pastinya interaktif, efektif, dan menyenangkan. Ternyata di Indonesia ada sekitar 24.226 sekolah yang ingin sekolahnya didigitalisasi. Dan ini masih di Indonesia. Karena produk kita sangat amat scalable. Produk kita bisa meranah ke ranah internasional karena siapa sih yang nggak betul bahasa Inggris? Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal Duolingo, Ruang Guru, maupun Elsa. Lalu apa sih perbedaan dengan yang lain? Kita, Wordwise, adalah sebuah media pembelajaran yang pastinya mudah di-customize dan sangat terjangkau. Mungkin untuk mudah customize nanti akan saya demokan seperti apa. Wordwise telah masuk ke dalam 14 sekolah di luar Bandung maupun di Bandung. Dan mereka memilih Lunar Interaktif karena mereka percaya Lunar Interaktif dapat mewujudkan mimpi mereka. Dan 83% mengatakan bahwa Wordwise merupakan solusi pembelajaran bahasa Inggris mereka. Sehingga mereka percaya pembelajaran bahasa Inggris mereka tidak lagi membosankan, tapi menjadi lebih menyenangkan. Dan selama 1 tahun kemarin, Lunar telah mengikuti banyak kompetisi, dan kita juga mendapatkan proyek sebesar 140 juta dan mendapatkan juga total funding sebesar 129 juta. Dan Lunar Interaktif juga telah menjadi PT Badan, PT Maya Karya Interaktif, dan telah mendaftarkan karya-karyanya melalui 3 hak cipta, dan kita juga telah menghak patenkannya. Selain itu, Wordwise telah masuk di hak merek. Selain itu juga kita sudah berpartnership dengan Bandung Technopark, Indigo Hub Bandung, Language Center. Lalu kita juga telah mengikuti banyak proyek seperti dari BRIN, LPDP, Bank Indonesia. Dan yang terakhir kita juga punya Letter of Intent LOI dengan Yayasan Pendidikan Telkom. Saat ini kita berfokus di apa sih? Saat ini kita berfokus masukkan Wordwise di sekolah-sekolah ataupun institusi. Dan target progres kita akan fokus integrasi AI ke dalam aplikasi kita. Karena siapa sih yang nggak mau ketinggalan dengan AI? Dan future plan-nya kita akan membuat komunitas pembelajaran agar jauh lebih menyenangkan, tidak hanya dalam game tapi di luar game. Sehingga siswa-siswi dapat belajar di dalam game maupun di luar game. Nah, perkenalkan ini saya dan Muhammad Fatam sebagai foundernya dan teman-teman yang membantu berjalannya Lunar Interaktif. Serta kami juga tidak lupa dengan 2 expert kami yang hebat di bidang-bidangnya. Jadi game kami itu sekarang sudah tersedia di Play Store. Mungkin Bapak Ibu ingin sambil mencobanya, sambil mainkannya, itu ada di Play Store. Bapak Ibu tinggal cari aja Wordwise Speak. Nanti akan terlihat yang warnanya biru kuning ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mendownload, lalu kita sambil bermain bersama. Wordwise ini adalah aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang sangat mudah di-customize. Apabila Bapak Ibu ingin mendaftarkan akun, Bapak Ibu bisa sign up. Nah, di sini bisa mendaftarkan full name-nya. Terus misalkan Bapak Ibu masih di sekolah, ya tulis saja sekolahnya, school name-nya apa. Karena memang kita berfokusnya ini masuk ke dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah. Dan kita juga mentargetkan agar siswa-siswi memakai Wordwise ini. Lalu Bapak Ibu bisa masukkan email serta password yang Bapak Ibu inginkan. Lalu ketika sudah, Bapak Ibu bisa tinggal submit. Dan itu dalam hitungan detik juga sudah selesai. Oke, saya coba sign in terlebih dahulu ya. Oke, baik. Oke, saya sudah sign in. Di sini dilihat kelas name-nya Madinah karena barusan tadi siang saya baru sosialisasi ke Hamidah Sampurna mungkin di Bandung, di bagian Balai Endah. Kelas name ini seperti apa sih?
Class name ini adalah kode kelas ataupun kelas yang dibuat oleh guru di dalam websitenya. Kita sambil lihat websitenya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengakses website kita di lunarinteractive.net. Bapak Ibu bisa dilihat di situ, bisa sambil scroll-scroll lihat-lihat, bisa saja. Yang saya tekankan adalah di sebelah kanan atas ada login nih. Nah, mungkin loginnya karena kita adminnya jadi bisa login. Kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa, karena login ini terkhususkan untuk guru ataupun untuk admin di sekolah yang ingin bertugas dalam sekolah. Jadi ketika login akan terlihat dashboard rangkumannya ya. Contoh bagian sini ini klaster atasnya, lalu di sebelah kanan ini aktivitas dalam bulan Januari sudah berapa banyak. Lalu di bagian kiri tengah sini ada weakest topic, yaitu topik yang paling rendahnya, mungkin skor yang paling rendah itu di mana. Di kanan ada topik-topik yang memiliki skor paling tinggi. Dan di sini juga dapat meranking. Siswa-siswa bisa dilihat, oh alah ternyata atas nama Dimas itu top first five. Lalu ada juga yang worst last five, skornya paling rendah di antara kelima itu. Oke, kita masuk aja ke kelas. Ya, di sini Bapak Ibu apabila sudah memiliki akun guru, Bapak Ibu bisa membuat kelas. Kayak contohnya saya sebagai guru mungkin saya punya kelas 12 IPS, saya punya kelas 5 SD. Nah, itu bisa dimasukkan saja. Tinggal add datanya. Kalau misalkan saya pengen masukin 5 SD. Confirm. Nah, langsung dibikin 5 SD. Apa sih token di sini? Token di sini itu untuk memasukkan di dalam gamenya. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi melihat kelas name di bawahnya ada button untuk merubah kelasnya. Misalkan lagi mengajar, Bapak Ibu bisa share ke siswa-siswinya. Ini ya token untuk kelas kita gitu. Setiap kelas memiliki token yang berbeda sehingga tidak akan terjadi kayak ini kelas lain masuk ke kelas beda lagi, nggak mungkin. Token di sini bisa Bapak Ibu share. Nah, lalu tinggal di change your class code. Sini saya masukin yang tadi ya. Nah, di sini ERXHWUSHZB. Ini generate jadi randomize. Lalu ketika dipencet confirm, nah you have registered to kelas 5 SD. Dalam waktu hitungan detik, Bapak Ibu juga bisa lihat siapa sih yang udah masuk kelas 5 SD. Atas nama saya, Dimas, itu sudah masuk di kelas 5 SD. Kita coba ya ke bagian play-nya. Kita ke kelas, loh kok kosong? Karena kita adalah tools yang turning textbooks into digital game. Jadi kita mengubah materi dari buku menjadi sebuah game digital interaktif. Bagaimana cara memasukkan materi? Mungkin di sini unggulan kita adalah memasukkan materi secara mudah. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat di sana ada add data. Nah, di sini adalah tempat Bapak Ibu menambahkan materi secara mudah. Dalam waktu kurang 5 menit mungkin Bapak Ibu bisa memahami cara menggunakannya. Jadi sebelah kanan atas Bapak Ibu bisa melihat ada add dialog, ada add choice. Jadi add dialog itu mungkin karena kita dialog base ya. Jadi seperti kita sedang mengobrol, kita mengobrolnya dengan NPC. Jadi untuk menambahkan dialog dari NPC-nya kita add dialog. Jadi misalkan Bapak Ibu punya e-book atau misalkan buku fisik, Bapak Ibu tinggal ketik saja misalkan, hey, welcome, welcome, may I take your order now? Your order now. Ini dari NPC sudah mengatakan seperti ini. Maka kita harus menjawabnya dong ya dengan cara add choice, yaitu seperti pilihan ganda. Tetapi kita di sini pilihan gandanya tidak seperti sekolah benar ataupun salah, tapi di sini kita benar semua. Hanya saja yang berbeda adalah alternatif cara mengucapkannya. Sehingga kita ingin membentuk karakteristik siswa agar tidak takut salah. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin player choice-nya 5, 3, 1, itu terserah Bapak Ibu. Nah, bila masukin saya misalkan contohnya player choice-nya 2 saja ya. Hey, welcome, I take your order now. Misalkan di sini. Yes, I would love to know. I haven't ready. Nah, seperti ini saja misalkan. Setelah Bapak Ibu selesai, jangan lupa untuk masukkan level di atas. Misalkan di sini temanya restoran karena kan lagi take order. Lalu chapternya misalkan Bapak Ibu ingin chapternya chapter 1. Bapak Ibu bisa pencet save. Level has been created successfully. Di sini Bapak Ibu bisa lihat level name restoran, chapter name-nya 1. Apa sih? Emang kok cuman gini doang? Nah, dalam hitungan milidetik, Bapak Ibu bisa lihat langsung di aplikasi kalau sudah diupload. Kita lihat di aplikasi masih kosong ya. Kita balik lagi ke menu, lalu kita kembali ke kelas. Dalam waktu hitungan milidetik, Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari yang hanya tarik-tarik garis seperti tadi lalu ketik-ketik bisa menjadi suatu game. Seperti apa sih gamenya? Hey, welcome. May I take your order now?
Karena kita fokus pembelajaran bahasa Inggris yang berfokus di speaking ya, otomatis kita harus belajar mengucapkannya. Begini caranya bermain wordwise. Yes, I would love to. Jadi karena kita fokus di speaking, kita tidak memencetnya, tapi kita mengucapkannya. Dan di sini karena saya tadi bilang pronunciation and grammar checking, di sini bisa dilihat targetnya yes I would love to dan untungnya recognize-nya juga serupa. Sehingga skor yang saya dapat adalah 100%. Apabila Bapak Ibu mengatakannya mungkin masih ada salah-salahnya, dari recognize word ini akan di highlight merah sehingga Bapak Ibu ataupun anak-anak nanti bisa belajar saya salah di sebelah mana. Mungkin saya coba salahin dulu ya. Yes, I will love to. Nah, jadi would dan will itu adalah suatu kata yang berbeda, makanya dia akan terhighlight di will-nya. Oh alah ternyata salah, harusnya would tapi will. Mungkin anak-anak Bapak Ibu masih bingung cara mengucapkan will itu seperti apa. Oleh karena itu kita juga menyediakan button di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa pencet untuk mendengarkan opsinya dan itu membuat kepercayaan diri siswa meningkat. Seperti ini contohnya. Yes, I would love to. Oh, seperti itu cara mengucapkannya. Apabila masih kurang percaya diri, bisa diulang lagi. Yes, I would love to. Oke, ketika anak Bapak Ibu ataupun siswa sudah merasa percaya diri, dia akan mencoba mengulangnya lagi. Yes, I would love to. Maka akan skornya menjadi 100%. Nah, ketika next, karena tadi kita ada salah-salah sedikit ya, kita salah-salahin. Tertulis sini 96% kita lolos. Angka 96 ini apakah hanya di siswa saja? Tentu tidak. Dalam waktu hitungan milidetik, data ini akan langsung terpassing ke dashboard guru tadi. Kalau kita lihat tadi di sini, di level restoran, chapter name 1, kita pencet, terlihat atas nama Dimas mendapatkan skor 96. Ini baru satu level. Kalau Bapak Ibu punya buku yang panjang sekali dan punya bab-bab yang lain, misalkan contoh bab 1 tentang greeting, bab 2 tentang fokus di grammar atau dan sebagainya, itu bisa. Sehingga Bapak Ibu punya keleluasan untuk mengubah dari textbook menjadi game dalam hitungan milidetik. Jadi misalkan saya contoh tambahin lagi di bab yang lain ya, bab 2. Mungkin di sini ceritanya lagi di hotel. Kita add dialog. Hello, do you know about this hotel? Kita bikin add choice. No, I don't know. Kedua, yes, maybe. Selain Bapak Ibu ketik, Bapak Ibu harus mengkonekkan dot-dot dari orange ke biru. Jadi dari start ke dialog yang awal. Lalu dari dialog ini karena ingin player choice-nya 2 ini jadi ditarik saja dari oranye ke biru dan satu lagi dari oranye ke biru. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua ini, maka Bapak Ibu bisa langsung pencet save. Oke, level has been created successfully. Nanti akan terlihat level hotel di chapter 2 sudah terbentuk. Karena saya belum mainkannya, akan terlihat skornya masih kosong ya. Oke, oleh karena itu kita kembali ke gamenya. Kita harus balik dulu ke menu. Kita lihat apakah sudah jadi? Sudah, ternyata langsung terbentuk di chapter 2 di bawah sini. Chapter 2 ini saya tulis nama chapternya 2, jadi di atas ini tertulis 2. Lalu juga ada nama levelnya hotel. Terpencet. Hello, do you know about this hotel? No, I don't know. Terlihat seperti itu. Dan karena saya mengucapkannya benar, skor saya mendapatkan 100%. Ketika saya next, data 100% ini juga akan langsung terpassing ke dashboard guru. Lihat atas nama Dimas mendapatkan skor 100 dari 100. Sekian saja yang bisa saya sampaikan materi malam hari ini. Apabila Bapak Ibu masih bingung, ini kayak gimana sih, ini kayak gimana sih, boleh dipersilakan untuk tanya jawab. Gitu saja. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah lihat sedikit demonya dari Worldwise. Sungguh sangat luar biasa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita bisa ngobrol. Paulus Sulistyo. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Mas Dimas. Saya mau tanya nih. Tadi kan sudah dikemukakan kalau guru itu bisa merancang sendiri materinya ya. Betulkah begitu? Betul sekali, Pak. Sampai sejauh mana tingkat kerumitan conversation yang bisa diakomodir oleh sistem yang Mas Dimas dan teman-teman ciptakan ini? Tadi kan dialognya kan dialog-dialog sederhana begitu ya, sederhana dan singkat begitu. Sampai level kerumitan yang seperti apa dialog itu bisa diakomodir oleh sistem yang Mas Dimas ciptakan. Silakan.
Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dapat dilihat di sini bahwa mungkin kalau di laptop itu mungkin cukup besar. Namun ternyata yang saya pikir ini kurang besar. Oleh karena itu, dari Benar Interaktif juga menciptakan ini bisa digeser kemanapun. Sehingga jika Bapak Ibu ingin membuat dialog sepanjang apapun dan player choice sebanyak apapun, itu sudah kita akomodasikan. Jadi misalkan ini connect, lalu ada player choice-nya misalkan ada 5, itu bisa dari Lunar Interaktif juga sudah membuat sistem mencapai 5 bahkan lebih. Misalkan di connect gitu. Bisa. Oke, misalkan habis dari sini lanjut dialog yang lainnya, itu juga bisa. Oke, mungkin karena saya nggak punya textbooknya, jadi mungkin nggak ada materi yang sudah bagus ya gitu. Dan saya coba untuk membuat alurnya terlebih dahulu. Karena kita juga telah membuat alur yang paling kompleks untuk testing ini dan ternyata berhasil begitu. Nah, di sini misalkan dilanjut lagi, add dialog lagi. Dilanjut lagi ke bawahnya. Nah, itu bisa, Pak. Nah, ini terus saja apabila Bapak Ibu memang punya buku yang panjang sekali, ini bisa dilakukan oleh sistem kami. Jadi sepanjang apapun itu bisa kami lakukan. Nah, seperti yang di bagian content managing system, dapat dilihat di sini, dialog yang kami buat ini belum terlalu kompleks, namun tidak sesimpel yang tadi saya demokan. Sehingga bisa dilihat di sini, dari sini sambungnya ke sini sambungnya ke sini. Nah, itu bisa dilakukan. Paling begitu, Pak, yang saya bisa paparkan. Oke, terima kasih. Ibu Ailing barangkali ada masukan? Karena Ibu Ailing ini mengelola sekolah yang basisnya adalah bahasa Inggris. Ya, terima kasih Pak Hendra, Pak Dimas. Tadi saya lihat sih memang ini penggunaannya bisa cukup personalize ya. Artinya orang-orang mungkin yang tadinya takut bertemu dengan orang yang mungkin bisa berbahasa Inggris memang bisa terbantu dengan menggunakan apps atau platform untuk belajar bahasa Inggris. Ini sih sebenarnya udah baik gitu kan. Hanya memang ini sifatnya masih sangat praktikal dalam arti untuk conversation ya. Mungkin it's okay, tapi mungkin nanti boleh ditambahkan dengan gramatika karena itu juga penting di dalam bahasa Inggris gitu kan. Nah, yang biasanya lemah, memang orang belajar kalau belajar bahasa Inggris lebih mudah dengan conversation, dengan berbicara. Lalu yang kedua mudah itu sebenarnya dari reading comprehension ya, artinya dari bacaan. Kemudian dia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini orang Indonesia juga suka agak lemah di bidang reading comprehension. Artinya kemampuan mereka untuk membaca di dalam bahasa Inggris itu juga perlu ya. Kalau ini nanti bisa dikembangkan, mungkin boleh pengembangan kedua adalah ke reading comprehension. Dan yang ketiga, ini yang paling sulit, yaitu writing. Kalau untuk conversation itu orang perlu confident ya, perlu kepercayaan diri juga begitu kan. Nah, tapi memang itu koreksi daripada grammarnya mungkin harus diperhatikan dan beberapa penulisan British English dengan American English is different. Ada perbedaannya walaupun tidak terlalu signifikan ya. Penulisan kata-kata tertentu mau ambil yang mana? Kalau conversation, orang Amerika tuh sering sekali menggunakan banyak slang. Nah, itu juga mungkin di dalam conversation dengan orang Amerika, kadang-kadang kita bilang, what is that? Gitu kan ya. Karena dia menggunakan kata-kata slang. Nah, ini tadi saya rasa idenya sih sudah sangat baik ya. Cuman kalau peningkatan nanti bagaimana orang bisa berbahasa Inggris dengan lebih baik, setidaknya dari 3 aspek dulu ya sebelum tentunya kepada yang namanya listening. Karena 4 ini memang diperlukan. Speaking, kemudian listening, speaking ya, kemudian reading comprehension, dan juga writing. Nanti mungkin komentar saya tentu ini, this is very good idea, come from anak muda. Saya sangat senang dan sangat mendukung. Dan saya ingin kalau bisa ya produk Indonesia gitu bisa dipakai di banyak tempat untuk membantu anak-anak kita mampu berbahasa Inggris dengan baik, tentu dengan semua aspeknya. Terima kasih ya Mas Dimas. Terima kasih Pak Hendra. Anak muda ini memang harus dikasih semangat biar apinya menyala terus, Bu Ailing. Iya. Mungkin saya terakhir, Mas Dimas, kalau untuk perusahaan gimana, Mas? Sebagai satu contoh gini ya, di perusahaan pertambangan misalnya ya kan, tenaga ahlinya itu kan biasanya dari ekspatriat ya. Sementara kan karyawan-karyawannya itu kan dari lokal. Dan kadang-kadang kan karyawan lokal ini kan kalau diajak ngomong sama bosnya, nggak ngerti. Apakah ini bisa dimodif untuk orang yang sudah dewasa, bukan cuma anak-anak saja, Mas
Baik, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Jadi memang kita itu sebagai tools sehingga memang kita yang menjembatani bagaimana materi textbooks. Materi textbooks itu bisa saja dari misalkan Bapak ke Gramedia terus melihat conversation for advance gitu atau enggak conversation for daily user misalkan untuk kemana saja, nah itu bisa Pak. Jadi apapun selama materinya itu untuk conversation dialogue base dan misalkan untuk belajar grammar and pronunciation checkingnya itu tidak masalah gitu. Nah kami juga selain menjadi tools kita juga akan bisa menjadi penyedia materi. Saat ini memang kita sudah berkolaborasi dengan Language Center Telkom University, namun materi yang kami gunakan masih terbatas sehingga memang yang kami berikan hanya tools terlebih dahulu. Apabila kami sudah menyediakan mungkin sudah membuat kurikulum tersendiri, kita juga sudah berkolaborasi dengan institusi yang lebih besar dan mempunyai kurikulumnya. Akan kami gunakan kurikulumnya untuk dipakai in general sehingga Wordwise tidak hanya sebagai tools tapi juga bisa untuk pembelajaran mandiri. Seperti itu Pak jawabannya. Jadi kita harus tunggu versi keduanya nih ya, Mas Moses ya. Boleh kalau sebagai in general bisa, tetapi untuk as a tools untuk menjembatani textbooks ke game itu sudah bisa di versi sekarang, Pak. Baik, ini pertanyaan terakhir Mas Moses. Mangga, Pak. Kalau misalkan program ini bersaing dengan AI gimana Mas Moses? Nah, untuk saat ini program kami tidak menggunakan AI. Kenapa? Karena hal yang paling AI mungkin belum terlalu bisa adalah mengenerate dalam waktu singkat. Karena pengalaman saya menggunakan AI untuk mengenerate itu membutuhkan waktu detik mungkin ya. Mungkin kalau misalkan requestnya terlalu panjang ataupun terlalu besar, mungkin itu bisa menjadi beberapa menit. Karena AI harus mengambil data dari big data. Oleh karena itu, untuk versi pertama ini tanpa menggunakan AI terlebih dahulu, supaya kalian bisa menjembatani textbooks ke digital game ini dalam waktu millisecond saja, Pak, gitu. Nah, tapi nanti untuk next update memang kita akan menambahkan AI karena kita juga siapa sih yang nggak mau ketinggalan dengan AI ini, begitu, Pak. Baik, itu sangat mengembirakan sekali Mas Moses. Anyway, terima kasih Mas Dimas atas kesediaan Mas Dimas untuk sharing mengenai Wordwise pada malam hari ini. Closing statement Mas Dimas? Oke, boleh Pak. Jadi mungkin closing statement dari saya, mungkin saya memang masih mahasiswa yang memang belum berpengalaman Bapak Ibu di sini ataupun Mas Mbak yang ada di sini, tapi saya tetap berusaha untuk melampaui tanpa memikirkan umur atau tanpa memikirkan pengalaman. Dan itu juga Worldwise itu sedang dalam proses penjualan marketing ke sekolah-sekolah. Jadi apabila Bapak Ibu merasa, wah ini cocok banget buat sekolah saya, mungkin sekolah saya bahasa Inggrisnya pengen lebih digital atau pengen lebih ada gamenya, itu bisa kontak saya di nomor yang saya akan tulis di kolom chat. Begitu saja. Paling sekian dari saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Kalau mengenai urusan marketing, kelihatannya kami siap untuk support ya, Mas Dimas. Kalau untuk urusan pengembangan, baik pengembangan library dan sebagainya, Mas Dimas tentu jauh lebih pintar daripada kami. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini sebagai pembuka pertemuan pertama di tahun 2025, saya akhiri sampai di sini. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan hadir lagi minggu depan. Foto Selamat dulu, Pak. malam. Salam sehat Dulu, Pak. untuk kita semua.